Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Anissa Oktaviana, perwakilan dari kelompok 7 Mappen Kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah saya buat. Untuk judul penelitiannya yaitu hubungan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar anak siswa SD MI pada masa pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Pendidikan memberikan peranan penting terhadap pembentukan karakter siswa atau anak, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengajarkan berbagai keterampilan. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, alam mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Apalagi saat ini negara kita sedang dilanda virus yang sering disebut dengan COVID-19. Virus atau wabah ini bisa menyerang siapapun di seluruh dunia, sehingga menyebabkan negara kita harus lebih waspada dan menetapkan untuk melakukan kegiatan di rumah saja, serta harus melakukan social distancing untuk menjaga agar memperlambat penyebaran COVID-19. Adanya virus ini membuat seluruh sarana mati atau ditutup sementara, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang mana para siswa dituntut untuk belajar di rumah demi keamanan dan kesehatan kita semua. Hal ini juga berdampak pada orang tua, yang mana orang tua harus memberikan pembelajaran pada anak selama di rumah atau selama melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu terjadi berbagai pendapat mengenai hal ini. Banyak orang tua yang mengungkapkan bahwa mereka merasa keberatan karena anak selama di rumah akan memikirkan bermain meskipun dalam masa pandemi. Maka di sini akan terlihat bagaimana pola asuh orang tua selama anak melakukan belajar mengajar di rumah saja. Perhatian orang tua memiliki pengaruh psikologis yang besar terhadap kegiatan belajar anak. Juga perhatian orang tua bisa menentukan hasil belajar anak selama melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh di rumah pada masa pandemi. Perhatian orang tua dapat berupa pemberian bimbingan khusus dan nasihat, pengawasan terhadap kegiatan belajar, pemberian motivasi dan penghargaan, serta memenuhi fasilitas belajar selama di rumah saja. Banyak sekali faktor penghambat dan pendukung tentang pembelajaran jarak jauh ini, dan perhatian orang tua serta hasil belajar siswa. Nah, dengan adanya permasalahan yang sangat berpengaruh, maka diperlukan beberapa solusi untuk menanggulangi permasalahan pembelajaran jarak jauh ini, khususnya permasalahan perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa selama masa pandemi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam dengan judul hubungan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa selama atau pada masa pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi. Yang kedua, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa pada masa pandemi. Ketiga, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa pada masa pandemi. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa dalam masa pandemi atau selama masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan yang positif atau signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa pada masa pandemi.
Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tentang perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa dalam masa pandemi. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu perhatian orang tua. Nah, dalam sebuah keluarga terdapat orang tua. Mereka memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anak, serta berperan penting dalam proses perkembangan belajar anak. Sejak usia masih kecil, anak sudah dilatih untuk mengenal orang tua, ayah, ibu, dan lain-lain. Orang tua juga memberikan nilai-nilai yang berguna untuk anak, serta dilatih untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, hal tersebut merupakan bentuk perhatian orang tua terhadap anak. Perhatian ini sendiri merupakan pemusatan atau kekuatan yang tingkah laku yang secara sadar yang ditujukan untuk seseorang. Nah, pemusatan perhatian ini dilakukan dengan pemberian bimbingan, memberikan nasihat, memberikan motivasi, dan penghargaan. Banyak sekali orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya. Namun, ada juga orang tua yang memberikan perhatiannya biasa-biasa saja, khusus, ataupun yang lain-lain. Nah, untuk orang tua yang memberikan perhatian khusus terhadap anaknya akan lebih terarah karena dibimbing selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Pada kegiatan pembelajaran, seorang siswa atau peserta didik harus melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut ada beberapa tahapan. Tahapan awal yaitu peserta didik diberikan informasi terkait dengan materi yang dipelajari. Tahapan selanjutnya yaitu proses pengolahan informasi materi yang telah diterima. Kemudian mendalami materi dengan latihan soal, dan tahapan terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada evaluasi ini merupakan akhir dari proses pembelajaran. Nah, pada evaluasi ini akan diperoleh atau bertujuan untuk mengukur seberapa pemahaman materi yang telah diberikan. Nah, pada evaluasi ini juga akan menghasilkan atau akan menyimpulkan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu pandemi COVID. Pandemi COVID merupakan penyebaran penyakit oleh virus yang disebut dengan COVID-19. Nah, adanya pandemi ini menyebabkan adanya pembatasan ruang gerak manusia untuk bersosial dan beraktivitas di luar rumah. Sehingga pandemi ini juga berdampak pada pendidikan. Dan Menteri Pendidikan memberikan kebijakan baru yaitu untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing atau pembelajaran daring. Nah, pada pembelajaran daring ini, orang tua sangat berperan penting dalam proses pembelajarannya, yaitu tinjauan pustaka. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang atau topik yang sama, yaitu tentang perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa. Penelitian yang pertama yaitu yang berjudul hubungan antara perhatian orang tua dan hasil belajar pada pembelajaran tematik integratif yang dilakukan oleh Ayah Sugeng dan Zuhrotunisa. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa berdasarkan analisis data dan pembahasan ada hubungan positif dan signifikan antara perhatian orang tua dan hasil belajar. Nah, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama untuk anak, sehingga sebagai orang tua harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung proses belajar anak agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang berjudul hubungan perhatian orang tua dengan motivasi belajar siswa dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rani Febriani dan Yusri mengatakan bahwa perhatian orang tua yang dirasakan siswa SMPN 27 Padang dikategorikan cukup, dan untuk motivasinya juga cukup tinggi, dan terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan motivasi belajar siswa dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Penelitian selanjutnya yaitu yang berjudul hubungan tingkat pendidikan dan perhatian orang tua terhadap disiplin belajar siswa kelas 4 yang dilakukan oleh Latif Aziz Dika Putra, mengatakan bahwa yang pertama yaitu ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dan disiplin belajar siswa kelas 4. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada hubungan positif dan signifikan antara perhatian orang tua dan disiplin belajar siswa. Selanjutnya ada hubungan. Yang terakhir yaitu penelitian yang berjudul hubungan tingkat pendidikan dan perhatian orang tua terhadap disiplin belajar siswa kelas 4 yang dilakukan oleh Latif Aziz Dika Putra, mengatakan bahwa 1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan
anak itu ada hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dan disiplin belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dan disiplin belajar siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Dalam pendekatan yang kita gunakan ini yaitu menggunakan suatu pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang ada dalam sebuah penelitian yang berkaitan dengan suatu data yang berupa angka dan suatu program statistik. Nah, dalam perhitungannya sendiri, pendekatan kuantitatif ini menggunakan aspek yaitu pengukuran, perhitungan, rumus-rumus, serta data-data numerik yang real, nyata, atau pasti. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentang jenis-jenis penelitian. Dalam jenis penelitian ini, untuk metode yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi dalam penelitian ini kita menggunakan penelitian korelasi yang berfokus pada penaksiran suatu variabel secara alami atau pemikiran suatu variabel secara umum. Selain itu, digunakan untuk mengetahui hubungan prediktif, yaitu suatu keadaan yang terjadi di masa depan berdasarkan permasalahan di masa kini dengan menggunakan teknik statistik yang lebih canggih. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah suatu teknik di mana digunakan untuk menentukan sampel. Nah, dalam teknik ini kita menggunakan teknik total sampling. Untuk teknik total sampling digunakan untuk mengetahui sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Selain itu, jumlah populasi kurang dari 100, maka dari itu peneliti menggunakan teknik total sampling. Untuk selanjutnya yaitu berupa yang keempat, analisis data. Nah, dalam analisis data ini merupakan sebuah langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah analisis data ini, kita dapat mendapatkan sebuah proses yang mencari atau menata hasil observasi, wawancara, dan lain, serta secara sistematis atau tersusun dengan baik. Karena untuk meningkatkan pemahaman peneliti atau kami tentang sebuah kasus yang ditelitinya saat itu juga. Dalam pengumpulan data ini, kita menyebarkan angket berupa Google Form kepada 18 peserta didik kelas 4 MI Sabibul Muttaqin Kediri 02 tersebut. Nah, dari sini kita mencari hasil korelasinya dengan menggunakan uji hipotesis, yang mana merupakan perhitungan dari uji korelasi, regresi, besar, pengaruh perhatian orang tua. Nah, untuk yang pertama, uji korelasi ini diketahui nilai signifikasi 2 Taillet sebesar 0,094, yang mana 0,094 lebih kecil daripada 0,05. Artinya, variabel X, perhatian orang tua, dan Y, hasil belajar, terdapat hubungan yang sangat signifikan. Untuk selanjutnya yaitu persamaan regresi. Nah, pada kelas ini ada sejumlah 18 anak SD atau peserta didik kelas 4 MI Sabibul Muttaqin 02 ini yang kami teliti yaitu pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik dalam masa pandemi COVID-19. Dari hasil persamaan regresi ini ada variabel enteret yaitu kita mendapatkan hasil B. Untuk yang selanjutnya yaitu model Sumeri, untuk hasil dari R sendiri mendapatkan nilai sebesar 406A dan untuk R square mendapatkan nilai sebesar 165. Untuk adjusted R square sendiri mendapatkan nilai 133 dan square mendapatkan nilai sebesar, dan yang terakhir STD error of the estimate dapat diketahui hasilnya mendapatkan nilai sebesar 2408. Nah, selanjutnya yaitu model ANOVA. Dalam model ini adalah model regression dan residual. Untuk model regression dalam sum of square mendapatkan nilai sebesar 18,349, dan selanjutnya yaitu DF mendapatkan nilai sebesar 1. Selanjutnya mean square mendapatkan nilai sebesar 18,349 dan untuk nilai F sebesar 3165. Dan untuk yang terakhir dari nilai signifikasi sendiri yaitu 094B. Nah, dalam model residual ini sum of square mendapatkan nilai 92.762. Selanjutnya yaitu DF mendapatkan nilai sebesar 16. Untuk mean square mendapatkan nilai
yang berjumlah 5.398. Untuk nilai F dan signifikasi ini tidak ada. Selain itu didapatkan nilai total antara nilai dari model regression dan residual yang mendapatkan nilai sum of square sejumlah 111.111 dan nilai DF sebesar 17. Selanjutnya tentang koefisien. Untuk yang pertama yaitu rumusan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. A sama dengan angka koefisiensi dari standard of coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 13.000. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa tidak efektif pembelajaran daring melalui aplikasi WhatsApp berupa X. Maka nilai konsisten hasil belajar matematika berupa Y adalah sebesar 13.000. Untuk yang selanjutnya yaitu yang B, yaitu angka koefisiensi regresi. Nilainya sebesar 0,162. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% perhatian orang tua akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 0,192 karena nilai koefisiensi regresi bernilai plus. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhatian orang tua X berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 13,000 plus 0,162X. Selanjutnya yang terakhir yaitu model Sumeri. Nah, berdasarkan data di atas, model Sumeri memiliki output atau model Sumeri diketahui nilai koefisiensi determinasi atau R-square yaitu sebesar 0,165. Nah, untuk nilai R-square 0,165 berasal dari pengkuadratan nilai koefisiensi korelasi atau disebut dengan R yaitu 0,406 kali 0,406 sama dengan 0,164. Besarnya angka koefisiensi determinasi R-square adalah 0,164 atau sama dengan 16,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 16,5%, sedangkan sisanya 100% dikurangi 16,5% sama dengan 63,5%. Nah, bisa juga karena dipengaruhi oleh variabel lain yang ada di luar persamaan regresi tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufarihatul Umma dari PGMI kelas 6C. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan yang berjudul dengan hubungan antara perhatian orang tua dengan belajar anak SD atau MI pada masa pandemi COVID-19. Nah, dari pokok bahasan ini, salah satu anjuran pemerintah tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau dilakukan di rumah masing-masing, jangan sampai kegiatan belajar akan terhenti. Meskipun belajar dilakukan di rumah guru, tetap harus ada yang mengontrol dalam kegiatan belajar di rumah, yaitu didampingi dengan orang tua. Semakin hari semakin pandemi COVID terus melanda, yang awalnya libur hanya 14 hari menjadi 1 semester lebih. Hal itu menyebabkan orang tua beradaptasi dengan kegiatan baru, yaitu dengan menemani anak-anak saat belajar. Nah, jadi perhatian orang tua memiliki pengaruh psikologis yang besar terhadap kegiatan belajar anak. Dengan adanya perhatian orang tua, anak akan lebih giat dan akan lebih bersemangat dalam belajar. Karena itu, mereka juga harus tahu bahwa bukan dirinya sendiri yang akan ingin maju, akan tetapi orang tuanya pun demikian. Sebab baik buruknya hasil belajar yang dicapai oleh anak akan memberikan suatu pengaruh kepadanya dalam perkembangan pendidikan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan perhatian orang tua dapat berupa pemberian bimbingan khusus dan nasihat ataupun pengawasan terhadap kegiatan dalam belajar. Nah, begitupun juga sebaliknya. Orang tua siswa pun juga merasa terbebani karena harus menggantikan seorang guru atau peran guru di rumah. Nah, masalah lain yang juga dikeluhkan orang tua yaitu mulai dari yang pertama yaitu kurang terupdate-nya orang tua terhadap teknologi apapun. Yang kedua,
tidak adanya fasilitas buat media elektronik yang mumpuni. Yang ketiga, tidak adanya biaya untuk membeli pulsa, kemudian tidak adanya sinyal ataupun yang lain. Nah, yang paling penting yaitu hasil belajar siswa yang didapat yaitu kurang memuaskan. Selain faktor penghambat tadi sudah saya sebutkan, ada juga faktor pendukung dari perhatian orang tua masa kini. Salah satunya yaitu siswa jadi lebih giat belajarnya karena bisa ditemani oleh orang tua. Jarang ya siswa ditemani oleh orang tua saat belajar. Berdasarkan hasil penelitian dengan menyebarkan sebuah angket melalui Google Form dengan bantuan wali kelas, perhatian orang tua ini juga sangat berpengaruh ya terhadap hasil belajar peserta didik. Dengan selalu memperhatikan proses-proses belajar peserta didik, pasti akan menghasilkan nilai-nilai yang memuaskan. Nah, peningkatan perhatian orang tua merupakan solusi pertama dalam meningkatkan hasil belajar anak. Dengan dukungan orang tua dapat juga mendorong anak untuk terus belajar dan akan belajar. Nah, jadi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah kita dalam meneliti, yaitu dengan mengumpulkan pengumpulan data. Yang pertama dengan melakukan penyebaran angket atau kuesioner pada peserta didik di MI Sabilul Muttaqin 2 Blitar yang akan dibantu oleh wali kelas 1, 2, 3, sampai 6. Yang mana angket pun juga berisi tentang pernyataan yang akan diisi oleh peserta didik. Masing-masing kelas 3 anak. Kemudian untuk 3 anak tersebut juga ditentukan oleh wali kelasnya masing-masing. Dalam angket juga sudah terdapat bagaimana cara-cara mengisi kuesioner atau pilihan jawaban. Angket yang digunakan berbentuk yaitu Google Form tadi ya, sudah saya jelaskan. Langkah yang kedua yaitu dengan merekap hasil dari angket tadi ya, kemudian menyimpulkannya, sedikit juga melakukan wawancara kepada wali kelas masing-masing. Langkah yang ketiga yaitu observasi, yang bertujuan kenapa? Karena untuk membuktikan kebenaran dari data angket yang telah diisi dengan cara melihat hasil penelitian akhir peserta didik. Untuk hasil penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, hasil penelitian disajikan dalam bentuk penyajian data yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan sebelumnya. Nah, dan ini adalah tabel hasil belajar peserta didik. Seperti contoh yang ada di file yang sudah kita share. Jadi ada subjek, nama peserta didik, kemudian ada nilai dari peserta didik. Untuk teman-temanku semuanya, sudah dilihat ya bagaimana hasil analisis korelasi pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik di MI Sabilul Muttaqin 2 Blitar. Hasil presentasi atau pengaruh antara perhatian orang tua dengan hasil belajar didik yaitu dengan total 16,5+. Jadi dilihat dari hasil belajar peserta didik rata-rata mendapatkan nilai di atas KKM yang telah ditentukan. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan akhirnya yaitu berdasarkan penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan ya bahwa penelitian orang tua kepada peserta didik MI Sabilul Muttaqin 2 Blitar kelas 2 dan kelas 3A itu memberikan suatu pengaruh positif terhadap prestasi hasil belajar peserta didik. Juga ada hubungan yang signifikan atau keterkaitan. Penelitian yang kami lakukan ini juga menggunakan pendekatan yaitu tentang pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket yang berupa Google Form. Sudah dijelaskan ya di materi pembahasan yang tadi. Jadi, teknik analisis yang digunakan dalam uji hipotesis adalah teknik analisis korelasi, regresi linier sederhana, dan presentasi determinasi.
Jadi sudah jelas ya bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, variabel X atau perhatian orang tua dan Y hasil belajar siswa terdapat hubungan yang signifikan. Yang kedua yaitu perhatian orang tua berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu variabel X, ya tadi orang tua, berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 16,5%. Sedangkan sisanya adalah 100% dikurangi 16,5% sama dengan 83,5%. Jadi dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini. Jadi dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan. Jadi dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini. Nah, semuanya cukup sekian ya dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Welcome to DJ Ronnie.